aku kemarin suara itu kasihan rakyat dan pemerintah. Tapi dengan kita duduk di ketua, silakan Anda tadi orang-orang yang bisa membantu ada jadi kekompakan itu ada. Lalu pun juga masih ada geser. Tapi minimal itu bisa meminimalisir permasalahan. Misalnya seperti tadi pemilihan demokrasinya internal PDI kan demokrasi terpimpin, jadi siapa yang itulah yang ditunjuk oleh ketua umum itu dalam rangka untuk menyodorkan pemimpin yang nanti amanahkan. Ya. Jadi khususnya di Kabupaten Sleman ini partai Anda yaitu PDI Perjuangan itu bagaimana menjaga calon-calon dari partai Anda ini nanti bisa menempati posisi di masyarakat sehingga masyarakat tidak keliru dalam memilih, dalam arti mereka bisa memilih dan bisa mengayomi masyarakat. Mungkin ada nanti pas di season terakhir jangan sampai seperti yang tadi memunculkan dendam ataupun dan lain sebagainya. Itu gimana dari partai Anda itu untuk menjaga seperti itu agar nanti pasca pemilihan ini masyarakat tetap adem ayem siapapun yang terjadi. Mungkin seperti itu, Bang. Ya, gini, kami memang demokrasi terpimpin, tapi terpimpin kami itu terpimpin modern. Jadi kita tidak otoriter, tidak semaunya ketua. Jadi ketua umum itu Ibu Megawati itu sebelum memutuskan itu sudah menyuruh anggotanya, anak buahnya itu untuk melakukan segala upaya termasuk riset. Saya tidak mulai ya, Bang. Pemirsa KMI TV dimanapun Anda berada, salam bahagia, salam kesejahteraan. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Pagi menjelang siang ini saya ingin mengupas tentang demokrasi. Seperti kita ketahui, saat ini negara kita sedang melakukan hajat besar di seluruh pelosok penjuru tanah air kita, melaksanakan pemilu pilkada dalam pemilihan gubernur maupun bupati wali kota seluruh Indonesia serempak besok tanggal 27 November dilaksanakan pemilu itu. Kali ini saya bersama dengan fungsionaris PDI Perjuangan Kabupaten Sleman. Beliau adalah Dr. Iwan Setiawan SHMA. Jadi beliau ini kalau ada persoalan di bidang hukum khususnya yang menyangkut di partai PDI Perjuangan, beliau adalah yang membackup persoalan-persoalan hukum, termasuk juga persoalan pilkada yang ada di khususnya di Kabupaten Sleman yang diusung oleh PDI Perjuangan.
kita ingin membicarakan demokrasi yang berjalan di negeri ini. Seperti kita ketahui, partai PDI Perjuangan itu yang partai yang ada di kita ini yang menggunakan nama demokrasi kan cuma PDI ya Bang? Iya. Cuma PDI ya. Jadi seperti kita ketahui, PDI ini sangat menjaga sekali yang namanya demokrasi. Demokrasi itu saat ini tidak ada yang dalam pemilihan baik pemimpin negara maupun pemimpin kepala daerah, tidak ada yang bisa menggantikan proses yang bisa dirunut keadilannya, karena demokrasi ini ada di pemilihan yang ada di kekuasaan ada di tangan rakyat, dalam arti baik perwakilan maupun secara langsung. Mungkin itu prolog dari saya. Mungkin dari Bang Iwan sendiri, sejauh mana demokrasi yang ada di kita itu, demokrasi itu apakah memang sudah benar-benar demokrasi seperti yang kita harapkan, atau masih ada persoalan-persoalan yang perlu disikapi dengan lebih bijak, dalam arti dalam pemilu, kaitannya dalam pemilu kada ini kan ada istilah demokrasi baik tawar menawar itu, mungkin bisa disampaikan Pak Iwan. Ya, terima kasih Mas Januan ini. Kalau kita bicara demokrasi, ya demokrasi sendiri itu kan dalam arti yang umum gitu ya, itu kan dari, oleh, untuk kan seperti itu gitu. Dan itu memang menjadi cita-cita para pendiri negara ini, terutama oleh Bung Karno, bahwa dengan pengalaman beliau, empirisnya beliau, itu menciptakan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum dengan sistem ya demokrasi kan itu. Karena kembali lagi, kalau demokrasi itu kan rakyat itu berperan di situ, makanya ada istilah untuk, oleh, dari, seperti itu, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, seperti itu. Jadi bermuara semua adalah rakyat yang mengatur, walaupun pelaksanaannya juga adalah petugas-petugas negara, ibaratnya seperti itu. Nah, itu memang yang didasarkan, yang menjadi pokok dulu pendiri bangsa ini, negara kita itu memakai sistem demokrasi. Nah, di dunia sendiri demokrasi itu bermacam-macam. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, dan seperti itu kan. Nah, di Indonesia sendiri juga menganut demokrasi itu menurut siapa yang memegang kekuasaan kan itu. Jadi kita tidak ada baku harus demokrasi seperti apa itu. Selama ini kalau kita amati itu, demokrasi itu ya menurut siapa yang memimpin dulu kan gitu. Nah, itu ada istilah kalau khususnya Indonesia, demokrasi di negara ya, kita. Ya, di negara kita itu yang dulu ketika Soekarno itu terkenal dengan demokrasi terpimpin. Ya. Walaupun di situ juga banyak kritik, adanya otoriter, ada ini kan gitu. Seperti itu. Demokrasi ketika eranya Soeharto itu, kalau dibungkusnya demokrasi Pancasila, tapi kenyataannya ya seperti itu. Ketika era reformasi ini demokrasinya menjadi demokrasi liberal. Nah, itu karena one man one vote kan itu. Dengan itu tidak seperti itu, apalagi kalau kita mengacu tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar dengan Pancasila di dalamnya, di dalam pembukaan itu kan jelas itu Pancasila sendiri sila keempat adalah musyawarah kan itu.
Nah, tapi kenyataan sekarang kita demokrasi kita demokrasi langsung one man one vote kan. Ya. Jadi tidak ada bedanya seorang ahli profesor itu dengan antara orang setengah gila yang diakui itu nilainya sama, punya hanya satu suara. Gitu. Nah, lain kalau itu demokrasi perwakilan umpamanya itu banyak kepala suku itu nilainya berapa. Nah, dan di Indonesia ini juga agak lucu. Karena apa, di Papua sendiri itu dalam pemilu kemarin itu ada yang kelompok itu hanya diwakili oleh ketua sukunya. Itu juga dipakai. Makanya kalau kita bicara itu agak aneh di Indonesia ini. Tapi kenapa kita bicara kebijakan? Indonesia ini negara yang sangat luas dengan berbagai suku adat. Nah, itu karena apa, penerbangan Jakarta ke Papua itu hampir sama dengan Jakarta ke Jepang maupun Jakarta ke India. Nah, kita coba bayangkan kalau kita itu jauh panjang sekali dan banyak ini. Nah, seperti itu. Jadi dengan itu adalah kearifan lokal, ya itu sah-sah saja nyatanya dipakai. Tapi harus ingat benarnya karena kalau kita bicara seperti itu kan kita tidak lepas juga dengan budaya. Ya, budaya kita tahu sendiri, rakyat kita, bangsa kita itu budayanya tidak mau mengakui kekalahan. Nah, ini yang agak repot itu. Nah, makanya kalau seperti saat ini pilihan langsung seperti ini itu sebenarnya membuka kancah ring tinju benarnya kan itu. Karena kembali lagi bahwa budaya bangsa kita itu tidak pernah mau mengakui kekalahan. Nah, ketika terjadi seperti ini, pilihan langsung, one man one vote, ya, nanti akan ada kelompok. Nah, kelompok itu ya kembali lagi ya katakan kita itu tidak mau mengakui kekalahan secara ikhlas lego lilowo kan gitu. Nah, akhirnya ketika itu terjadi, akhirnya terjadilah kelompok-kelompok. Nah, itu kan bisa memicu perpecahan itu sebenarnya di situ. Nah, lain kalau saya bicara sendiri di partai saya itu tetap menganut ajaran Soekarno. Jadi kita menganut demokrasi terpimpin. Gitu. Jadi apapun yang terjadi adalah keputusan dari ketua umum kami, umpamanya DPC Sleman, ketuanya si A, bendara sekretaris B, bendara C, silakan diisi kabinet selanjutnya. Itu kita tunjuk jadi ketua, tidak ada lagi pilihan nanti kelompok ini karena pengalaman yang sudah pilihan kita akan demokratis sekali waktu itu, citanya pilihan dari anak ranting. Nah, naik akhirnya di situ terjadilah perpecahan, terjadilah muncul kelompok-kelompok baru. Nah, itu yang melalui tim riset dari DPP itu akhirnya dikembalikan lagi ke marwah partai kita, dan pendiri partai kita adalah Bung Karno, itu Insinyur Soekarno itu mencetuskan bahwa adalah demokrasi terpimpin. Nah, untuk periode belakang ini makanya kami tentukan seperti itu. Beberapa waktu yang lalu itu kita menentukan pemimpin dulu. Nih ketuanya ini silakan diisi. Ketua punya hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya. Karena apa? Kalau itu seperti demokrasi yang kayak demokrasi sekali, suara terbanyak jadi ketua, suara nomor 2 jadi wakil, dan seterusnya seperti itu jalannya organisasi tidak harmonis, karena mereka juga punya aku juga masa aku kemarin suara sekian, itu kasihan rakyat dan organisasinya. Tapi dengan kita tunjuk ini ketua, silakan Anda cari orang-orang yang bisa membantu tugas Anda untuk menjalankan organisasi.
Nah, akhirnya kekompakan itu terjadi. Walaupun juga masih ada gesekan, ada faksi, tapi minimal itu bisa meminimalisir permasalahan. Jadi kalau kami kedepankan partai kami adalah demokrasi terpimpin. Kembali ke tadi, Bang Iwan tadi kan menyinggung bahwa demokrasi yang berjalan saat ini seperti di Papua itu kan ada kepala suku yang mewakili. Jadi saat ini Bang, mungkin yang berada di pemilu kada di daerah-daerah itu demokrasinya mungkin ada berbagai warna ya, mungkin seperti itu Bang. Atau misalnya seperti tadi di Papua, kepala sukunya sebagai menjadi wakil dari komunitas itu. Ya itu kan hanya satu kebijakan ya, memang mungkin daerahnya atau apa gitu. Tapi kan nasional ini kita mengacu kepada undang-undang pilkada. Nah, undang-undang pilkada mensyaratkan seperti itu gitu. Tidak ada perwakilan, tidak ada jadi one man one vote. Nah, itu yang terjadi, apalagi kemarin putusan MK yang terbaru seperti itu, mengabaikan tentang keterwakilan yang ada di parlemen. Ya, betul. Itu ini kan akhirnya membuka ring tinju yang seluas-luasnya sebenarnya kan. Jadi fakta yang ada demokrasi yang ada di negeri ini seperti itu, one man one vote ya. Iya. Yang saat ini terjadi. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila, sila keempat itu kan musyawarah perwakilan. Nah, itu dulu sudah dijalankan Orde Baru. Orde Baru itu sebenarnya sudah bagus. Jadi pilihan presiden, pilihan kepala daerah baik gubernur bupati itu ditentukan oleh perwakilan rakyat yang ada di parlemen. Itu. Nah, itu kan akan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Waktu itu sebenarnya kan yang jadi permasalahan waktu itu kan oknum atau pelaksana ini masih ada pihak-pihak oknum-oknum yang menggunakan itu jadi menjadi curang kan itu. Kalau SDM-nya itu dibenahi, sebenarnya itu kan hanya SDM waktu itu sudah bagus sebenarnya, tinggal SDM-nya aja dibenahi. Nah, tapi karena terlalu lama Orde Baru itu berkuasa 32 tahun, akhirnya banyak orang-orang yang punya kepentingan itu muak dengan itu dan melakukan agendanya sendiri. Nah, akhirnya memunculkan waktu tokoh reformasi adalah Bapak Amin Rais, memunculkan inilah demokrasi liberal, one man one vote, seolah-olah kan seperti demokrasi sekali. Tapi itu tidak mencerminkan budaya kita. Karena budaya kita itu pahamlah kita bahwa terutama Yogyakarta ini kan dari sampai sekarang masih punya keraton. Nah, Indonesia ini kan dari kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja, oleh ini. Nah, itu Indonesia memang sudah seperti itu. Apa titah raja? Nah, itu kan mesti di Sendika Dawuh. Nah, itu benarnya kan wujud kalau waktu itu dipelajari benar. Itu kan wujud dari demokrasi terpimpin. Jadi kita ada perwakilan, tidak terbuka. Sekarang rakyat kecil bisa menghujat kepala negara. Kepala negara. Walaupun ada undang-undangnya, kepala negara adalah alat negara yang harus dilindungi. Ya. Tapi ketika budaya kita kembali lagi, kita flashback ke belakang, ya itu siapa dulu yang berani dengan raja? Ya ada. Ibaratnya titah raja itu ibarat seperti perintahnya Tuhan kan itu. Semua rakyat ya. Dan itu membuat rakyat itu itu tentrem kan gitu. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang itu tukang becak boleh kok mengkritik kan. Gitu. Sebenarnya semua sejak dulu itu kan asasi boleh. Tapi kan semua itu kan ada aturan. Nah, inilah yang akhirnya Indonesia saat ini sebenarnya aturan-aturan ini ada lepas dari pikiran. Harusnya pasti aturan itu juga harus dikembalikan ke budaya bangsa kita. Nah, ini kan kelemahan dari teman-teman parlemen ketika dia kunker di daerah mana lah.
Uker hanya paling seminggu pulang dari sana diadopsi ke sini, ini kan salah. Kenapa? Harusnya ketika aturan itu diterapkan di daerah yang dia kunjungi bekerja itu, ya budayanya masyarakat sana itu seperti apa, sama tidak dengan kita. Itu tidak bisa serta-merta langsung itu diterapkan di sini, itu tidak bisa. Nah, itulah susahnya seperti itu ketika orang salah dalam mengartikan demokrasi terpimpin. Kalau budaya kita, bangsa kita itu contohnya ya memang itu demokrasi terpimpin. Makanya kenapa itu Pancasila keempat itu ada, itu karena itu berdasarkan pengalaman empiris dari Insinyur Soekarno dan kawan-kawan waktu itu untuk menciptakan dasar negara dasar. Terus kita ini kan melangkah saat ini yang kita hadapi adalah pemilihan kepala daerah, Bang. Dari PPI sendiri kan sudah mencalonkan. Kemarin mekanismenya akan memang seperti itu, dalam arti yang dicalonkan PPI itu harus ada seperti tadi Bang Iwan, demokrasinya di intern PDI kan demokrasi terpimpin. Jadi siapa yang itulah yang ditunjuk oleh ketua umum itu dalam rangka untuk menyodorkan pemimpin yang nanti amanahkan. Ya. Jadi khususnya di Kabupaten Sleman ini, partai Anda yaitu PDI Perjuangan itu bagaimana menjaga calon-calon dari partai Anda ini nanti bisa menempati posisi di masyarakat, sehingga masyarakat tidak keliru dalam memilih, dalam arti mereka bisa memilih dan bisa mengayomi masyarakat. Mungkin ada nanti pada pas di season terakhir, jangan sampai seperti yang tadi memunculkan dendam ataupun dan lain sebagainya. Itu gimana dari partai Anda itu untuk menjaga seperti itu agar nanti pasca pemilihan ini masyarakat tetap adem ayem siapapun yang terjadi. Mungkin seperti itu, Bang. Ya, gini, kami memang demokrasi terpimpin, tapi terpimpin kami itu terpimpin modern. Jadi kita tidak otoriter, tidak semaunya ketua. Jadi ketua umum itu, Bu Megawati itu sebelum memutuskan itu sudah menyuruh anggotanya, anak buahnya itu untuk melakukan segala upaya termasuk riset. Jadi ketika menentukan nama seseorang itu sudah melalui mekanisme yang sangat panjang. Jadi tidak karena tidak suka itu tidak, tapi kita bicara dengan fakta dan hasil survei, itu baru kita bisa memutuskan. Makanya kalau diingat itu PDI Perjuangan itu selalu di menit-menit akhir untuk menentukan calon, itu baik itu presiden, gubernur maupun bupati maupun wali kota, kita mesti di last minute. Karena memang kita dari hasil temuan-temuan itu kita kaji dan lalu ada tim ahli sendiri, itu baru seperti itu ya. Kembali lagi kalau ingat bahwa seperti yang kemarin jadi permasalahan dalam Pilpres itu kan kita selalu mengatakan bahwa Jokowi itu presiden itu adalah petugas partai. Itu memang kita yang ngawal, kita yang ngasih terus seperti itu. Dan ketika itu kita kawal beneran, kita ya rakyat merasakan nikmatkan itu, merasakan manfaatnya punya pemimpin yang diatur partai. Karena partai ini terdiri dari wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat di DPR, kan? Itu wakil rakyat, pilihan rakyat, bantu tadi. Wakil-wakil rakyat dari partai kami PDI Perjuangan itu selalu menyerap aspirasi dari masyarakat, keinginan masyarakat seperti apa itu yang istilahnya kalau kadang kita ada pertemuan yang namanya
pokok-pokok pemikiran itu kita gali dari masyarakat. Nah dari masyarakat itu nanti ketemu apa kita olah. Setelah kita olah itu menjadi kebijakan partai yang kita sampaikan kepada petugas partai kita yang duduk menjadi pimpinan, baik presiden, gubernur, bupati, wali kota. Nah itu ketika itu kita jalankan periode pertama Jokowi dan awal-awal periode kedua, rakyat enak-enak saja. Tapi ketika Jokowi memisahkan diri, akhirnya melakukan kebijakan-kebijakan yang seperti kita tahu saat ini, ya inilah rakyat yang baru sekarang akan menjerit-jerit. Nah, kenapa di Sleman itu sampai akhirnya mau diputuskan Pak Harda Keswaya dan Mas Danang Maharsa yang harus maju menjadi bupati dan wakil bupati, itu sudah melalui mekanisme yang panjang yang sesuai aturan partai yang ada. Karena beliau yang akhirnya dapat rekomendasi untuk maju, dan untuk itu biar tidak terjadi pengelompokan atau apa, nah, kader-kader kami itu mulai mensosialisasikan. Jadi di kami, di partai kami itu tidak ada budaya money politik. Ya ini baru mau saya singgung. Ya itu money politik, memengaruhi rakyat itu tidak. Nah kami itu menawarkan program. Nah seperti yang barusan itu seperti DPR RI dari PDI Perjuangan, DIY itu untuk Bu Esti dan Mas Toto, tidak ada uang yang dia keluar, tapi dia memberikan program. Kalau Mas Toto karena baru ya, itu karena belum kelihatan sekali, tapi karena beliau adalah sekretaris DPD, dia mengaruhi partai, dia mengeluarkan program-program karena beliau adalah budayawan, akhirnya banyak dari kesenian yang dia bantu untuk itu. Jadi banyak kelompok-kelompok kesenian yang bantu, akhirnya mereka kemarin memberikan suara untuk Pak Toto Edi ya gitu. Itu karena program. Sedang Bu Esti semua tahu dia programnya PIP. Nah, itu jadi kita tidak ada seperti yang lain pakai amplop ini kami tidak. Nah seperti ini pun di pilkada ini ya kader kami sebar semua. Kami untuk sosialisasi pertama itu dengan keluarga dan kerabat, setelah itu mungkin dengan tetangga, baru meluas kemana. Jadi kita sederhana, tidak membuat pengumuman orang dikumpulkan ya tidak, memang tidak. Tapi kita dari diri kita, keluarga, kerabat, lingkungan sekitar. Nah, ini itu aja. Nah, dan itu dilakukan oleh semua kader. Dan jalan satu bahasa. Jadi ini loh, besok itu kalau Pak Harda Mas Danang jadi, harapan barunya Sleman adalah ini. Nah, sampai kita punya program satu keluarga miskin, satu sarjana. Itu. Ya walaupun ketika itu di jalanan di programnya Pilpres kemarin tidak mempan, kalah dengan makan gratis. Tapi sekarang rakyat bisa menilai makan gratisnya di mana. Tapi kalau orang itu dikasih ilmu, itu kan ibaratnya orang itu dikasih kain, jadi bisa mancing kemana-mana. Tapi kalau orang itu dikasih makan gratis, itu ibaratnya dikasih ikan, sekali ikan itu dimakan ya habis, selesai. Nah, kemarin kita rakyat itu tidak paham seperti itu. Nah, dengan pengalaman itu mudah-mudahan sekarang rakyat paham. Maka kalian di Sleman Pak Danang maupun Pak Harda itu masih mencanangkan seperti, dan itu adalah instruksi dari partai, kebijakan dari partai. Maka ini tidak akan mungkin nanti Pak Harda dan Mas Danang itu berjalan sendiri, karena mereka adalah tugas partai, maka partai nanti yang akan mengawal. Nah, termasuk salah satu program unggulannya harapan barunya Sleman adalah satu keluarga miskin, satu sarjana. Karena apa? Itu juga tertuang di dalam kitab suci, terutama Al-Quran. Itu sudah menjelaskan bahwa Tuhan, bahwa Allah itu akan merubah nasib umatnya itu dengan keilmuan. Jadi ketika orang itu pandai, punya ilmu, itu otomatis nanti derajatnya tinggi.
berubah. Itulah makna filosofi jauhnya itu seperti itu. Kenapa satu keluarga miskin satu sarjana? Nah itu dengan keilmuan itu nanti akan merubah nasib keluarga. Seperti itu. Menarik sekali pemirsa semua. Kali ini saya bersama Bang Iwan Setiawan ini. Beliau sangat mendalami sekali tentang persoalan maupun seputar yang ada di sekelilingnya mengenai kepartaian, partai yang dia ampuh, kemudian sangat menguasai sekali. Mungkin terakhir Bang, ada yang mau disampaikan terhadap khususnya ini kan di Kabupaten Sleman, Bang Iwan sendiri kan fungsionaris DPC Kabupaten Sleman. Apa yang mau disampaikan terkait dengan khususnya di masyarakat Kabupaten Sleman untuk calon Anda untuk menjadi bupati maupun wakil bupati Kabupaten Sleman? Ya gini Bang, sangat sederhana. Kalau saya ini adalah fungsionaris partai dan partai saya sudah mengusung Pak Harda Keswaya dan Mas Danang Mahasa. Ya otomatis saya mengkampanyekan beliau. Jadi harapan saya masyarakat Sleman jangan sampai salah pilih. Pilihlah nomor 2 Pak Harda Keswaya dan Danang Mahasa. Karena apa? Ya mereka adalah tugas partai dan partai nanti yang akan mengawal semua program-programnya. Nah, dan partai kami adalah partai yang selalu menyerap aspirasi dari masyarakat yang ada. Partai yang selalu memperjuangkan kepentingan kebutuhan rakyat kecil. Jadi istilahnya kami adalah selalu memikirkan mengawal itu kepentingan wong cilik. Dengan nanti Pak Harda Keswaya dan Mas Danang Mahasa menjadi bupati dan wakil bupati, otomatis program-program itu akan mengalir dari partai. Dan partai kami adalah partai yang sangat peduli dengan wong cilik. Jadi kepentingan wong cilik itu nanti akan bisa tersampaikan dengan beliau. Dan perlu diingat bahwa di pilkada yang akan datang tanggal 27 November itu Pak Harda Keswaya dan Mas Danang Mahasa ini didukung oleh seluruh partai yang punya kursi di Sleman, kecuali satu partai PAN, yaitu yang tidak bergabung dengan kami karena itu adalah hak beliau mengusung sendiri. Nah, tapi perlu diingat dari 50 anggota dewan yang ada di Sleman itu 44 adalah pendukung Pak Harda Keswaya dan Mas Danang Mahasa, sehingga bisa dimengerti, dipahami bahwa selama ini yang terjadi ada bantuan, ada BKK, ada apapun itu melalui dari teman-teman dewan. Nah, bisa dibayangkan ketika 44 dewan ini bersama dengan eksekutif itu melaksanakan pembangunan di Sleman, akhirnya yang akan menerima manfaatnya, yang akan mendapatkan kesejahteraan adalah rakyat Sleman. Ini yang harus perlu diingat dan jangan sampai lupa tanggal 27 November datang ke TPS dan pilih nomor 2 Harda Keswaya Danang Mahasa. Ya, terima kasih Bang Iwan, tegas sekali bahwa nanti bukan nanti ya, calon dari yang diusung PDI ini nggak cuman dari PDI aja, ada sekitar 40 ya tadi bilang 44 anggota dewan. 44 anggota dewan itu berada di bersama eksekutif. Dan nanti bersedia itu bersama eksekutif. Ya nantinya kalau ada persoalan-persoalan pelaksanaan pembangunan, tentunya kan yang bisa mengampunkan, yang bisa memberikan persetujuan dari dewan itu kan. Jadi itulah yang disampaikan Bang Iwan tadi kepada masyarakat Sleman, supaya memperhatikan calon api ini untuk bisa menjadi Bupati Kabupaten Sleman.
Mungkin itu, semoga nanti pasca pemilihan tanggal 27 November 2024 bisa menghasilkan pemimpin yang amanah, kemudian bisa membawa Kabupaten Sleman menjadi unggul, lebih baik dari kabupaten-kabupaten yang ada dalam hal kesejahteraan masyarakat. Ini adalah harapan kita semua. Mungkin seperti itu. Salam sejahtera, merdeka,